Kalau kemarin kan kita udah baca bareng bahwa ada orang yang dikasih mata tapi tidak untuk melihat. Ada orang yang dikasih telinga tidak untuk mendengar. Ada orang yang dikasih hati tidak untuk memahami, kan gitu ya. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah tersesat. Maka kalau kita tidak ingin menjadi bagian dari orang yang tersesat, satu di antara ikhtiar ya mempergunakan fasilitas telinga ini untuk mendengarkan kebenaran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Ketika kamu mendengar Al-Qur'an dibacakan, dengar, pakaian telingamu itu untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kalau kita mendengar ayat suci Al-Qur'an dibacakan dalam bahasa Arab, mungkin kita hanya akan terharu oleh lagunya. Buktinya begini. Kalau Al-Quran itu dibaca oleh orang yang suaranya cempreng, lagunya tidak enak, lalu sampean tidak terharu. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang suaranya enak, merdu, sampean baru terharu. Berarti terharu sampean itu bukan karena isi kandungan Al-Qurannya, tapi karena lagu-lagunya saja tuh. Jadi kan gini ya. Ciri orang beriman itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran atau idza tuliyat alaihim ayatul rahman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih, itu ciri orang Al-Quran itu kharru sujada wa bukian. Kharru bergetar hatinya, sujud dan dia bersujud wa bukian dan menangis. Nah, itu ciri orang beriman. Tapi yang dimaksud dengan menangis ini bukan karena menangis syahdu oleh lagu yang mendayu-dayu, tetapi menangis karena merasa tersentuh dengan perilakunya, disoroti itu loh, kena tegur. Sehingga menangis itu konteksnya pertama menangis syukur karena iman, kedua menangis taubat. Nah, bagaimana cara agar bisa tersentuh dan merasa kesinggung diperbaiki? Yang ngerti artinya. Kalau nggak ngerti artinya, ya lantunan lagu itu hanya sekedar pada huruf-huruf, karena dilakukan dengan suara yang merdu, nada yang mendayu-dayu, ya akhirnya menangis terseduh-seduh, kan gitu. Lah ya kita itu bukan menangis yang dimaksud dalam ciri orang beriman tadi. Kenapa saya bilang begitu? Di agama lain, kalian tahu kan, di agama lain, kadang dalam khutbah-khutbah mereka, dalam acara-acara ritual mereka, mereka kelihatan sering nangis juga, toh? Ya kan? Karena apa? Khidmatnya acara-acara tersebut. Nangis. Jangankan di acara ritual keagamaan. Di acara konser, ya kan? Langit tetap membiru. Aku dan kamu. Nah, kalau didengerin malam-malam gitu aja nangis, ya kan? Apalagi kalau pas dengan hatinya yang lagi. Ya ada lagi. Bagaimana? Aku harapkan. Coba lagunya lanjutin coba. Hah? Yang lagu yang gitu-gitu tuh. Banyak bisa juga aku nyanyi Gus ya. Sengaja aku lewat depan rumahmu. Nah, itu kata apa itu? Siapa suruh lewat depan rumahku? Kan gitu. Nangis. Tapi apakah nangis itu nangis ya? Enggak. Jadi
ketika kita diperintahkan idza quri'al Qur'an, dibacakan ayat Quran, itu yang terpenting adalah ngerti apa yang dimaksud dengan bacaan itu. Bukan hanya sekedar lagu-laguan. Jadi kalau sampean terharu karena bacaannya, ya monggo aja, namanya senang dengan lagu. Tapi yang dimaksud dengan orang beriman itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, menangis. Itu menangis terharu itu karena apa? Pertama, karena bersaksi atas kebenaran Al-Quran itu. Oh iya benar memang. Keimanannya itu yang membuat bergetar. Kedua, kalau memang itu semacam warning, peringatan, dia kena peringatan itu, maka dia takut. Bergetar hatinya itu karena takut. Lalu sampai kemudian menangis karena tahu artinya. Itulah kenapa, dulur, tombo hati itu moco Quran kenekno sak maknane. Baca Quran dapetin beserta maknanya. Ikhtiar kita tiap pagi seperti ini itu dalam rangka untuk itu, biar dapat maknanya. Ya, makanya sampean ketika dibacakan Al-Qur'an dalam ayat ini disebut fastami'u lahu. Dengerin, cermati betul. Ojo ya, nah ini jangankan gitu ya. Sekarang itu saking lewernya manusia ya. Sebenarnya orang yang sudah Jumatan itu kan lebih mending dibanding yang nggak berangkat Jumatan loh ya kan. Sudah lebih mending. Tapi begitu Jumatan lalu masih bawa HP, sudah. Kalau pas waktu khutbah dibacakan, dua kegiatan mereka. Kalau lagi nggak HP-an, yang ngurek-ngurek sajadah. Nulis-nulis di apa ini? Gambar-gambar pakai tangannya di tekel di keramik. Ya. Yang ketiga apa? Ngantuk. Tiga itu. Tiga itu, es. Jadi pertama kalau HP-an ya pakai HP, ya kan? Yang kedua adalah utek-utek sajadah atau gambar-gambar gak jelas di granit keramik situ, mbok apa sing digambar terus mikir rembuh nanti. Terus yang ketiga ya sujud dengan khusyuk, tafakur mendengkur. Loh, dapat apa coba? Makanya di situ di samping fastami'u lahu ada kalimat selanjutnya wa'ang situ, diamlah kamu. Diam itu bukan hanya suaranya disuruh hening, yang itu juga target pada saat Jumatan misalnya, tapi juga diam dari sisi apa? Obah polahmu itu loh. Ojo lasak, ya salah. Diam, tenang. Wang situ itu juga bermakna tenanglah kamu. Hatimu juga tenang, jangan kapan hari ini suwe ini nanti khutbahnya lama, terus pikirannya. Itu namanya enggak waang situ itu. Enggak tenang itu berarti. Gitu loh, Deler. Iya, enggak dapat nanti. Biar dapat itu, makanya kalimat terakhir la'allakum turhamun. Kalau kamu bisa somitun, ya kan? Somitun apa? Diam. Kamu juga bisa yasmauna dengan baik, mendengar dengan baik. Kamu nanti insya Allah dapat rahmat. Gitu. Kayak saya sekarang lagi menyampaikan ayat-ayat Allah seperti ini kan sedang quri Al-Quran saya. Saya sedang quri Al-Quran. Sedang sampean semua dan saya ini sedang dibacakan ayat Al-Quran. Sedang dibacakan nih. Maka apa yang perlu kita lakukan? Apa? Mendengar, ya kan? Mendengar. Lalu mendengkur. Enggak ya? Nulis, oke. Pak Jo kan punya tab sehingga menulis.
Itu. Mas Wahyu nulis nggak nih? Tapi insya Allah wastami'u semua toh. Ada yang gelagapan mulai ketiduran ini. Hah? Terus memperhatikan terus. Alhamdulillah. Memang pokoknya eman nanti kalau sampai ketidur, makanya syukur bagi yang masih mendengar terus. Tapi jangan tidur loh ya. Eman kelewat. Memang sama tetap dapat pahala karena hadir dalam pengajian. Tapi nanti kalau sampai tertidur sampai di Jambi, Muaro Jambi sana ya, nanti mimpinya itu sampai sampai mana? Ya, Mas Marhaban. Udah lama nggak kelihatan. Mas Marhaban kok nggak kelihatan lama. Kalau nyambi di dapur. Apa Bu Mila, Bu Yayan? Kalau nyambi di dapur. Oh iya, nggak apa-apa sambil nyambi di dapur, pokoknya sambil dengerin, sambil diam, gitu kan? Jadi sambil di dapur, sambil ngiris bawang, nggak sambil yang lain-lain, termasuk masih wang situ. La'allakum turhamun, agar kalian memberi rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Kamu itu, kata Allah, di sini disampaikan, kalau ingat Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan penuh rasa takut, ya, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi sampean diajarin oleh Allah untuk zikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Caranya biar zikir, kita diajarin wirid. Nah, wirid itu melafalkan secara lisan. Melafalkan secara lisan. Kalau kita terbiasa wirid melafalkan secara lisan, maka harapannya nanti bisa zikir. Wadhkur tadi itu mengingat di dalam hati asma-asma Allah itu, ya. Makanya saya selalu menyarankan ketika qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, ketika kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim dan berbaring, itu siapa? Yadhkurunallaha, mengingat Allah. Caranya gimana biar bisa? Latihan dulu dengan wirid. Sambil tadi katanya Bu Yayan masak tadi, mendengarin ini, ya Allah, bismillah, 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 bismillah. Jadi telur yang digoreng awalnya cuma satu itu loh, belabar jadi lebar, cukup untuk 4 orang. Gitu. Amin. Jadi itu yang terjadi. Diperintah untuk mengingat Allah dengan rasa rendah hati. Makanya saya kalau lagi mimpin renungan sunci untuk wirid itu, ketika mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu saya kasih prolog. Coba ketika nanti mengucapkan istighfar, itu ingatlah dosa-dosa apa saja, mulai dari dosa kurang syukur, tadi bangun melungket, riwena, boyoke nggak kumat, vertigonya nggak kumat, syukur, tapi kurang syukur, istighfar, astagfirullahaladzim. Tadi kencing bisa lega sekali, tanpa sakit, kurang syukur, astagfirullahaladzim. Tadi bangun dan kemudian ke kamar mandi ada air untuk bersuci, alhamdulillah, kurang syukur, astagfirullahaladzim. Ingat itu. Ketika mengucapkan subhanallah, juga gitu, kita ini banyak dosa, banyak kotoran hati, kotoran pikiran, ya Allah Engkau yang Maha Suci, sucikanlah hati pikiranku, gitu loh. Jadi akhirnya memang tercipta itu kondisi hati yang khifatan tadi itu, tadarruan, rendah hati. Apalagi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tidak ada nikmat ini kecuali darimu ya Allah, saya bisa ini, bisa itu, saya bisa kerja, saya dapat rezeki, saya dapat sehat, saya dapat aman, saya dapat iman, saya dapat istri, dapat suami, dapat anak, alhamdulillah, saya bisa berteduh
dikala orang-orang di Palestina sana tidak bisa berteduh, saya dapat makan dikala orang-orang pengungsi sana kesulitan makan. Alhamdulillah, gitu. Allah Akbar apalagi. Nah, ini yang rendah. Allah Akbar itu untuk merendahkan hati kita. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gini loh. Sampean bayangkan kayak gini. Sampean ketika melihat ada danau yang luas sekali, baru pertama kali lihat danau itu, lalu sampean bilang, walah, danaunya luas sekali. Nah, itu ketika ngomong ya Sami' Allah yang maha luas. Nah, ketika Allah Akbar juga gitu. Gunung itu besar sekali ya. Gajah itu ketika didekati ternyata besar. Nah, itu ketika sama melihat barang-barang. Nah, ketika dalam tanda kutip melihat Allah, nah, kita tentu nggak bisa melihat Allah, tapi merasakan hadirnya Allah yang maha besar, maka ucapan Allahu Akbar itu gitu getarannya. Kita merasa sangat kecil. Akhirnya yang muncul ketika mengucapkan Allah Akbar adalah sifat dan sikap rendah hati. Kenapa? Merasa kecil sekali di hadapan Allah. Dan takut akan murkanya. Takut kalau nggak dapat ridhonya. Itu yang disebut tadarruan wa khifatan. Ya, jadi begitu. Supaya benar-benar ketika tahlil, takbir, tahmid, tasbih, tahmid, itu benar-benar apalagi ketika istighfar. Ketika la ilaha illallah juga begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, saya ini masih sering menuhankan nafsu, Gusti. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, jadikanlah aku orang yang bertauhid kepadamu, ya Allah. Hanya menyembah kepadamu, taat tunduk padamu, ya Allah. Bukan kepada harta, jabatan, takhta, dan sebagainya, ya Allah. Gitu. Jadi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan hanya tekanan-tekanan padahnya saja, sungguh soal nikmat. Kadang memang begitu. Kita itu terekstasi oleh nikmat itu. Itu jadul bagus sebenarnya. Tapi jangan hanya berhenti pada lafal itu. Tapi kita lanjutkan itu supaya menjadi athar setelah wiritan. Itu pada perilaku. Sehingga ketika mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, selama ini aku masih belum benar-benar menuhankanmu, karena masih menuhankan arca takhta, arca harta, arca strata. Tolong ya Allah, dengan kemahaesaan jadikanlah aku hambamu yang hanya taat tunduk padamu, yang hanya mengesahkan Engkau ya Allah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Makanya ini dalam Rabbaka binafsika wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal, dan tidak dengan suara keras. Ini ada dua ya. Jadi maksudnya dengan suara keras itu karena dulu orang-orang Yahudi itu kadang kalau ini tuh dengan teriak-teriak gitu. Tapi di sisi lain Rasulullah juga pernah wiritan dengan suara yang keras, tapi keras bukan teriak-teriak, keras dengan tetap lembut ya. Jadi kita misalnya wiritan bareng-bareng dengan suara yang lahirkan, itu ada dasarnya, hadisnya sahih ya. Rasulullah itu setelah sholat itu pernah wirid dengan di bareng-bareng itu. Wirid astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kemudian subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dasarnya. Ya. Jadi kalau biasanya Rasulullah wirid bersama dengan para sahabat itu bacaannya dikeraskan. Tapi kalau beliau sendiri biasanya bacaannya disirrikan, tidak dijaharkan. Nah, yang dimaksud dilarang dijahar di sini adalah yang teriak-teriak kayak orang Yahudi itu. Itu nggak boleh, nggak baik, nggak sopan malahan sama Allah ya. Jadi janganlah, ada larangannya, malah jelas bahwa jangan berwirid dengan suara yang keras, dengan suara yang karena aku bukan, kata Allah bukan orang yang tuli gitu, ada tulisannya gitu. Jadi tidak boleh mengeraskan yang terlalu keras, itu tidak boleh. Tapi kalau dengan yang suara tetap bersuara, cuma dengan lembut boleh ya. Itu.
Nah, jadi menyebut dengan menyebut nama Allah dengan itu. Kemudian di situ disebutkan wala takum minal ghafilin, dan jangan kau menjadi orang yang lalai, yang tidak mau menyebut asma Allah, sing wiritani duit. Padahal yang punya duit Allah, maka sebenarnya kita ya tetap berikhtiar dengan bekerja keras, lalu sebut nama Allah di sana ya, siang, petang hari maupun siang hari. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu, ya, di sini juga bisa diartikan para malaikat, tidak enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikannya, hanya kepada Allah mereka bersujud, ya. Jadi ini yang di hati orang-orang beriman itu setelah khifatan tadi, mereka bukan orang-orang yang sombong ya, bukan orang-orang yang membanggakan halimnya. Ayat yang 204 tadi ada sebabul nuzulnya yang Waidah Quri Al-Quran itu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa pada suatu waktu orang-orang melakukan sholat di belakang Rasulullah SAW terbiasa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras dan nyaring. Maka ayat ini diturunkan sebagai perintah agar selalu mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam saat sedang sholat berjamaah. Jadi bagi makmum diperintahkan membaca ayat Quran dengan volume suara yang pelan dan tidak nyaring. Ini. Banyak juga makmum yang ketika imam membaca itu terus ngikut-ngikut bersuara, nggak boleh itu ya. Ya Allahu Akbar, Allah, nggak boleh loh ya. Ini masih sering saya kadang imami di mana gitu. Terus juga gitu ketika imam membaca ayat baik Al-Fatihah maupun ayat setelah Al-Fatihah lalu ikut-ikutan geremeng kedengaran suara, itu ganggu, itu nggak boleh itu. Ayat ini berkaitan dengan itu juga gitu ya. Berkaitan dengan itu juga nggak boleh. Jadi harus wang situ. Kalaupun ikut membaca itu dengan suara yang lirih, nggak didengar oleh kanan kiri. Lalu asbabun nuzul ayat 205 sampai 204. Tadi yang asbabun nuzul 204 itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Abi Hatim yang dituliskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Halaman ke 371 dan 372 itu. Nah, asbabun nuzul ayat 205 dan 206 di sini disebutkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari memaparkan suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW mengeraskan suara dalam doa. Lalu Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai umat manusia, pelankan suaramu. Sungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan bukan yang gaib. Sungguhnya ia adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Maka turunlah kedua ayat ini. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi bukan kok tidak boleh bersuara, tapi jangan terlalu keras. Di mana Rasul juga pernah mengeraskan suara berzikir, terjadi pada zaman Rasulullah. Itu disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim juga. Bahwa Ibnu Abbas menyatakan, aku mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW takbir ya dengan Allahu Akbar dengan baca suara keras dan mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu terjadi pada zaman Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga. Jadi boleh, cuma itu tadi jangan keras dalam arti kemudian sampai teriak-teriak ya, tapi boleh. Artinya kalau sampean misalnya kalau setelah wirid sholat lalu tahajud subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah, itu ada dasarnya. Dan itu sahihah ini juga ya. Jadi dalam menerjemahkan ini secara dua gitu. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hadis yang barusan Gus baca itu bahwa Allah maha mendengar serta maha dekat, itu berarti bisa menjadi bantahan bahwa bantahan bagi sebagian orang yang menganggap Allah itu di atas arsy. Apa nih, Gus? Ya, jadi sebenarnya ya kita doakan sajalah mereka yang seolah-olah menganggap Allah itu duduk di sebuah singgasana
dan ngotot kayak gitu ya wis nggak bisa, karena mereka juga mengartikan Al-Quran itu ya letterlek bahasa. Kalau mereka begitu ya mereka juga harus mengartikan, misalnya Rasulullah kan sering bersumpah alladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya. Berarti ya, tangannya Allah kayak gimana harus diartikan dong. Kan itu jadinya malah jatuhnya musyrik nanti. Jadi Allah di singgasana, di atas sana, dan itu atas itu bukan tempat, karena Allah tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Tapi ya masih ngotot di atas sana, ya sudahlah, gitu ya. Jadi banyak ayat lagi Mas Wahyu, kayak misalnya dalam surat Qaf tentang ya Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami ini lebih dekat daripada urat leher. Berarti ya Allah itu meliputi jagat raya ini dan menembus batas, nggak dibatasi oleh daging kita. Buktinya lebih dekat daripada urat leher. Berarti kan masuk, ya kan, menembus semuanya. Kalau sinar alfa bisa menembus kertas, sinar beta bisa menembus kayu, sinar gamma bisa menembus beton. Berarti bagi sinar-sinar tersebut kertas, kayu, beton itu nggak ada. Maka kita pun demikian. Bagi Allah masa kita ini nggak ada. Gitu loh. Nah kalau kemudian Allah hanya dibatasi oleh langit 1, 2, 3, 7 sana, ya itu sangat mengerdilkan Allah. Karena pengertian langit itu bukan kemudian tingkatan kayak sampean naik gedung bertingkat gitu ya, sangat kerdil kalau gitu ya. Nah ayat ini juga betul kata Mas Wahyu tadi, bahwa ketika kita berzikir kemudian ada hadis menyatakan jangan teriak-teriak karena Allah nggak buta, nggak tuli, Allah dekat. Nah, itu menunjukkan memang Allah meliputi jagat raya ini. Makanya ketika kita i'tidal dari ruku', sami Allahu liman hamida, Allah maha mendengar terhadap hambanya yang memuji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Itu kan artinya gitu. Ya Tuhanku, Engkaulah yang maha terpuji dan Engkaulah yang memenuhi langit dan bumi. Lah kalau sudah mil'us samawati wa mil'ul ardi, Allah memenuhi langit dan bumi, tidak ada ruang kosong. Gitu kan. Ya, jadi itu. Ada lagi? Nggih, izin Gus Lari. Silakan. Terkait dengan ayat 205 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati, rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Nah, yang kita lihat di sekitar kita kadang ada event katakan dalam tanda petik sholawat di satu daerah begitu guys, dengan memasang sistem yang gede, kemudian pada saat pelaksanaan itu mengibarkan bendera dengan berdiri dan sebagainya. Gimana kita memanai itu, Gus? Matur suwun. Ya, jadi ketika larangan kita untuk mengeras-ngeraskan suara dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya biar kita lebih khusyuk ya, biar kita lebih sopan lah gitu ya. Jadi makanya coba dibuka Mas Wahyu. Jangankan kepada Allah yang di hadapan Rasulullah aja kita itu, di hadapan sesama manusia kita pun dilarang untuk bersuara-suara keras itu. Coba dibuka di surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3. Al-Hujurat ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul adzim. Nah itu, jadi itu artinya, karena kalimat tadarruan
bahwa khifatan itu juga diartikan sebagai doa dengan lemah lembut ya, dengan lemah lembut. Jadi dengan tidak mengeraskan suara. Boleh saja sih sebenarnya pakai speaker atau apa. Tapi itu tadi sikapnya dijaga dan lain sebagainya. Jangan sampai berlebihan lah intinya gitu. Coba buka lagi di ayat 55 surat Al-A'raf ini Pak Jo. Ayat 55 surat Al-A'raf ini juga. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, sehingga jelas itu, makanya kita boleh misalnya kayak di dalam ruangan gini ya, kita jelaskan bacaan kita. Tapi itu tadi sebatas kita saling mendengar, sebatas kita saling menyemangati, kan kita bersama-sama itu boleh ya. Kita sholawatan, kita wirid bersama, itu boleh dan ada tuntunannya. Cuma ya itu tadi, supaya kita tetap dalam koridor khusyuk, itu kita tidak berlebihan gitu ya. Apalagi sampai sekarang ada berlebihan jadinya gitu. Jadi nggak kena ininya substansinya. Jadi sholawatan ayo, kita bareng-bareng ayo, dengan suara yang dilahirkan ayo, tapi itu tadi masih ada batasan suara lembut tadi. Artinya bukan kok tidak boleh disuarakan. Ini kan kebalik, ada orang yang sama sekali tidak mau disuarakan, tapi ada yang disuarakan dengan berlebihan. Baik, matur suwun. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Nanti ayat-ayat di mana orang yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu mengharu kemudian menangis, itu terutama untuk mereka yang karena ayatnya, karena isinya. Ya. Jangan sampai kita terjebak pada karena lagunya, karena itu beda. Bukan di situ maknanya. Yang dimaknai adalah orang yang khurusujatan itu karena maknanya, sentuhan dan ingin perubahan, serta kemudian ada perubahan. Semoga Allah merahmati kita dengan iman, ilmu, amal, ampunan, dan ridhonya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma hadina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa tu'ala. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa qadal hasdina min al-jinni wa syaitan jin kafara rabbana najina wa min sabina wa min zalimin rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma fa'darka rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma salli ala munafiqina Allahumma salli ala musyrikin وبيعوذ بك من أمنية الشيطان والمكر يدرون اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل لنا رحمة بيتة القتل أنت رحمتك اللهم أفرغ لنا صبر السبيل yang cerna fikir kita awal bilang judul balal pada isyaqal sekala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbi fil wal akhi wal azwaj wal dhurriyyatina nasrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna Jatilna warzuqna tilawatahu al-laili wa aqraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.